di dalam konteks hidup masyarakat Indonesia, dalam hal ini kekristenan. Jadi kalau kita bicara roasting, sebenarnya itu saya kagum dengan namanya Kiki Saputri. Ya, dia bagaimana roasting menteri-menteri Jokowi dan juga para bintang film begitu ya. Cara dia bicara, cara dia mengupas satu masalah dan meneliti jawaban dari orang yang ditanya, kelihatan dia orang yang cerdas. Terlihat dia orang yang sangat sederhana, dia seorang guru SD, tetapi akhirnya dia pindah haluan menjadi seorang public figure untuk melawak melucu di televisi, dan tanda kutip uangnya juga sudah sangat banyak. Nah, saya langsung berpikir orang yang begini sebenarnya menjadi satu opportunity untuk menemukan satu kata who am I, siapakah saya di tengah-tengah gejolak orang ini susah menunjukkan potensi pribadi dan susah dia mendapatkan satu income yang signifikan di dalam dirinya. Dia baru kawin, kalau nggak salah berapa tahun, sekarang rumahnya udah besar sekali dulu, sangat-sangat sederhana. Jadi pelajaran positif bagi kita sih secara umum ya, tidak ada yang mungkin sebenarnya untuk kita mundur dari realitas sejarah hidup pribadi manusia. Tetapi justru kita membangun satu panggung kehidupan. Dan panggung kehidupan itu harus rela kita meneliti pertanyaan pertama, siapakah saya? Kalau udah bertanya siapakah saya, dia meneliti kanan kirinya yang menjadi satu problematika hidupnya untuk dia bisa eksis dan akhirnya dinilai mempunyai hasil, diterima, dihargai, atau didiamkan, atau tidak mempunyai arti di dalam komunitas kecil sampai komunitas yang besar. Nah, Kiki Saputri ini sepertinya dia cerdas. Dia nangkep momen itu, dia terus bersaing, dia bukan seorang wanita cantik, posturnya juga kecil, tetapi seluruh pikirannya dan pengolahan kata dan pemberdayaan pikiran dan makna kata-kata yang diucapkan dengan lucu guyonan itu dan kritik sangat punya makna, sangat punya arti. Maka aku secara pribadi sudah mengatakan kenapa ya orang-orang Kristen nggak pernah banyak ngomong. Masa hanya pendeta yang ngomong, ya kan? Hanya MC yang ngomong. Kan kita sudah ada TikTok, kita kan sudah ada Facebook Live, kita kan sudah ada YouTube, kita kan sudah ada komunitas seperti ini. Kenapa ya orang tidak mau banyak berbicara di ruang publik? Hanya orang-orang sekuler yang berani ngomong di publik. Kita kan bukan menjadi seorang yang terkenal, menjadi public figure, tetapi kita menjadi figur di hadapan Tuhan untuk berkata-kata apa yang perlu dikatakan di ruang publik. Nah, ini yang selalu menjadi kacau. Maka selalu akhirnya saya selalu salah mengerti. Kita itu dituntut untuk pengabaran Injil. Nah, pengabaran Injil seperti kemarin itu di mini seminari kan sampai jam setengah 12 kan. Saya mengatakan bahwa pengabaran Injil itu di profesi masing-masing. Jadi waktu kita mengabarkan Injil, kita berbicara apa? Di dunia hukum, dunia politik, ya kita bicara. Nah, waktu kita bicara itu kan kita ada satu bagian-bagian yang sangat baik. Nah, kemarin kami ada Dr. Stefan ini. Kemarin itu waktu kita bahas Roh Kudus sudah sesi ke-8 ini, saya mengatakan kita sedang membahas tentang kasus Sambo. Ini kan jadi roasting sekaligus menjadi deep sadness. Nah, saya mengatakan saudara Marcel sangat baik sekali ulasannya, tapi dia tidak mampu bisa menjawab apa yang saya tanya dalam arti positif gitu ya. Saya mengatakan begini, seorang ahli hukum, seorang pembela, seorang hakim, seorang jaksa, khususnya ya 3 faktor itu menjadi bagian kalau dia adalah seorang anak Tuhan yang dipakai menjadi narasumber. Kalau dia menjadi narasumber, berarti dia akan menjadi satu kesempatan mengabarkan kebenaran itu sendiri. Nah, ternyata kan enggak. Sehingga saudara Marcel dengan argumentasi yang baik dan benar, oh itu enggak bisa Pak Tumbur, kita harus netral. Dan kalau kita netral, berarti kita tidak bisa mengatakan apa-apa.
Nah, inilah saya balik logikanya. Kalau semua orang harus diinjili oleh seorang pendeta atau seorang penginjil, matilah pendeta itu, matilah penginjil itu, dan enak sekali kita sebagai orang awam. Artinya begini, saya bilang kepada Marcel, saya seorang bisnismen misalnya, saya seorang pendidik. Jadi waktu saya menjual barang, waktu saya seorang pendidik mengajar, saya harus memberikan arah dan mensadarkan mereka arti sesuatu yang kita ajar. Dia bisa nolak, dia bisa berpikir, tapi ada benih yang kita berserah kepada Tuhan menjadi sumber kebenaran yang bernilai kekal masuk ke dalam jiwanya, itu akan bersuara karena ada kekuatan gema daripada Roh Kudus. Itu yang harus dimengerti. Jadi tidak hanya seorang pendeta, jadi yang namanya seorang profesi-profesi dokter, lawyer, businessman, dan segala macam jauh lebih berat daripada seorang pendeta di ruang publik. Maka saya mengatakan, kenapa orang dunia bikin roasting? Ya kan, dia mengkritik dengan nada bercanda, dia berguyon di ruang publik menjadi public figure, dan akhirnya di mana Kiki Saputri ada, semua mata, telinga mendengar dan mencoba mengkombinasikan itu menjadi percandaan yang luar biasa. Nah, orang Kristen ngapain? Saya bilang sama Marcel, kalau Anda lawyer dari Sambo misalnya atau siapapun lah, dia akan mengatakan, "Hei Pak Sambo, Ibu PC, ini contoh, saya katakan begitu. Anda sudah saya lihat begini begitu, Anda begini begitu, Anda sebaiknya juga berdoa sama Tuhan. Mungkin Anda benar, mungkin Anda salah. Tapi ada satu prinsip yang saya mau katakan, nyatakanlah segala sesuatu, Tuhan itu tidak buta, tidak tuli. Tuhan itu meneliti langkah hidup kita setiap detik. Jadi kamu berdoa, saya berdoa, nanti ada titik temu supaya kita bisa menyelesaikan setiap persoalan, misalnya kasus dia. Nah, ini yang harusnya saya mengatakan seorang ahli hukum, seorang dokter, seorang pendidik, seorang ya bisnismen, seluruhnya seorang politikus, khususnya orang Kristen, itu pengabaran Injil itu sangat-sangat relevan. Maka saya mengatakan seorang Kristen di dalam bidang profesi apapun, dia bisa membuat roasting dalam arti beneficial, dalam arti ada kekuatan makna. Sehingga orang yang kita bicarakan, kita ketemu di dalam pergaulan masing-masing profesi, akhirnya sadar, you are the servant of God. Nah, ini yang nggak pernah disadari oleh kita sebagai orang Kristen. Masa si Kiki Saputri dalam hal ini yang top class di dalam roasting. Belum lagi satu lagi misalnya siapalah itu suami istri yang cantik ganteng itu si Paula sama siapa, Atta Halilintar, seluruhnya luar biasa. Yang Kristen nggak ada, yang mungkin nggak sama lah dengan mereka. Tetapi di dalam profesi masing-masing nggak ada. Maka roasting dari Kiki Saputri itu, saya membuat 3 kesimpulan. Open stage, multi tafsir, multi respon, multi cerita bersambung. Maka menjadi netizen way of communication. Nah, jadi teman-teman, kekayaan kita sebagai orang Kristen seluruhnya boleh terjadi, seluruhnya boleh bergejolak, dan seluruhnya boleh eksis dan tampil di ruang publik masing-masing, setiap masyarakat di bidang masing-masing. Sebenarnya kesempatan bagi orang Kristen muncul di ruang publik, di screen, di Facebook, di TikTok, dan segala macam. Sekarang kan saya sering TikTok. Tadi di kilometer 57, masih jam berapa tuh? Jam 7 atau setengah 8. Ya, jam 7 atau setengah 8. Saya ada agak macet sedikit. Di kilometer berapa kan pelebaran jalan. Nah, saya udah sampai kilometer 57, beli kopi kenangan di situ ya, sama istri. Langsung saya bikin TikTok. Tak, 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 tak. Sekarang sudah hampir 500 orang yang like dengan TikTok saya. Hanya 1 menit, tapi ada makna yang diomongin. Sampai orang langsung ngomong, wah terima kasih bro, terima kasih ya bang, saya jadi ini segala macam. Jadi kita selalu ada open stage.
Jadi membuat orang itu mendapatkan satu hal yang positif. Jangan kita mengikuti segala sesuatu yang roasting dan akhirnya menjatuhkan seseorang yang membaca kita, yang mendengar kita, yang memahami berita-berita yang kita sampaikan. Jadi kita selalu yang positif. Positif membuat mereka berpikir, membuat juga akhirnya mereka mengkritisi sendiri. Maka open stage, multi tafsir. Setiap kita berbicara, tafsirannya bisa banyak. Setiap kita berbicara, responnya banyak sekali dari setiap orang dan menjadi cerita bersambung. Jadi nanti dia akan melihat, wah, si Bro Tumur nih mau ngomong apa lagi nih? Yang si ini mau apa lagi nih? Sekarang zamannya adalah listen and watching. Dengar dan lihat. Jadi sekarang nih, lama-lama saya makin sadar, pengkhotbah itu nggak laku. Kenapa? Tapi persoalannya banyak orang Kristen nggak berani berkhotbah. Maka pengkhotbah itu, pendeta itu di gereja masih ditunggu. Tapi kalau orang Kristen udah semakin sadar, TikTok segala macam makin dihidupi untuk dia berkhotbah menurut diri dia yang tidak memahami Alkitab, itu juga nggak ada masalah. Menjadi perdebatan yang panjang. Itulah zaman sekarang, zaman abad 21. Tapi syukur, puji Tuhan, banyak hamba-hamba Tuhan yang kecil-kecil mulai muncul, walaupun dengan makna yang tidak ada makna yang signifikan sesuai dengan Alkitab, karena mereka tidak biblical. Tapi itu persoalan yang kita nggak bisa hindari. Nah, jadi teman-teman bisa kita melihat ya, roasting di dalam sekuler itu mempunyai arti yang signifikan dan akhirnya setiap orang ingat apa yang dunia katakan, tetapi orang tidak pernah ingat apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan di gereja masing-masing. Kenapa? Bungkam di TikTok, nggak pernah masuk ke TikTok. Mungkin mulai potong-potong, ada jemaat potong khotbahnya sini mungkin di TikTok dan sebagainya. Tetapi belum menjadi satu bagian. Kenapa? Nanti kalau muncul juga pendeta segala macam, isi khotbahnya polanya begitu. Sementara kita sebagai orang awam yang di dalam profesi masing-masing ya, siapapun kita ya, mau kerja di MLM, mau kerja di bisnismen, mau seperti Dokter Stefani, mau apalah pendidik, mau politikus, mau lawyer seperti si ini, semuanya orang Kristen khususnya muncul berbicara 1 menit atau kadang 3 menit. Di TikTok tuh paling lama 3 menit, 1 menit dan 15 detik. Mulailah bicara hal yang kita percayai, yang kita pikirkan untuk kita bagikan. Mungkin baru sedikit nggak apa-apa, tapi lama-lama kalau seorang udah melihat kita makin banyak. Kayak aku berbicara baru keluar waktu itu 2 bulan yang lalu kalau nggak salah itu ya sih ya, dari rumah sakit apa itu cancer di rumah sakit apa Darmais. Wah, saya sedih sekali. Orang yang kita besuk itu sudah hampir berapa hari nggak dapat tempat, masih di IGD, itu di pinggiran. Waktu kita datang nangis, saya lihat, waduh kok begini ya. Orang sudah sangat kritis, begini, begitu, segala macam. Tetap tidak dapat. Yang BPJS prioritas keberapa, yang dapat asuransi ini prioritas sekian, yang segini prioritas sekian. Saya melihat bukan BPJS-nya, prioritas-prioritas itu akhirnya kita yang melihat kan multi tafsir, open stage. Akhirnya orang juga roasting kan, wah ternyata kalau penyakit cancer begini ya. Nah, saya jelaskan keluar dari rumah sakit Darmais itu langsung saya TikTok 3 menit, 26.000 orang yang mendengar saya. Semua ada tetesan air mata, wah terima kasih ya Pak, saya mengerti ternyata cancer begini, kesulitannya begini. 26.000 orang lebih. Padahal baru belum nyampe sebulan, saya berbicara hanya 3 menit berbicara itu. Jadi itu yang paling banyak saya berbicara soal cancer. Padahal bukan teknis cancernya, karena saya bukan seorang dokter. Dan bukan sisi juga yang ngomong. Tapi saya saja sebagai seorang kecil, orang awam mencoba membagikan itu. Ya. Jadi ada sentuhan hati, sentuhan jiwa, dan saya tantang kita harus kembali kepada Tuhan. Jadi selalu completeness, begitu. Lalu saya ada cerita lagi, waktu mengantar orang yang meninggal dunia, kita melayat. Itu 8.000 orang. Saya menjelaskan kenapa saya melayat, melihat orang meninggal begini-begini, tantang lagi untuk di hadapan Tuhan.
Lalu ada satu lagi waktu saya melayat di Grand Heaven, khususnya untuk orang super-super kaya, saya kaget waktu ke tempat itu. Wah, bunga-bunga seluruhnya luar biasa. Lalu saya bertanya, seluruh kekayaan mengantar orang yang kaya, yang hadir juga orang kaya, tapi apakah kekayaan itu diperkenan oleh Tuhan, dan apakah kekayaan yang dijalankan orang yang masih hidup itu menikmati kekayaan sesungguhnya setelah melihat saudara atau teman yang super kaya pass away? Itu menjadi pertanyaan hampir 10.000 orang. Jadi di sini kita bisa melihat kecerdasan kita di dalam ruang publik berbicara. Itu akan menjadi benih tafsir sekaligus menjadi komunikasi yang sehat sebenarnya di dalam diri kita. Nah, ini pengantar saya mengenai roasting. Di dalam Kiki Saputri sebenarnya ada filmnya, tapi terlupa karena kita lagi di luar kota gitu ya. Ada soal lucu lah ceritanya itu, cuma 60 detik. Nah ini dia ya, direkam 60 detik jadi di TikTok begitu ya. Ada beberapa orang lah mereka. Nah, jadi dari persoalan Kiki Saputri yang sangat fenomenal, saya mengatakan menjadi open stage. Multi tafsir, multi respon, multi chamber. Ternyata saya pikir, ya sama dong. Aku kan juga baca Alkitab setiap hari. Sekarang lagi membaca pasal-pasal terakhir dari 2 Samuel, 21, 20, 21, 22, 23 bersambung terus gitu ya, berbicara soal Raja Daud di dalam kekurangannya, di dalam kekalutannya, dalam kefrustasiannya. Di situ Raja Daud mengatakan apa? Saya harus tetap memberikan persembahan yang terbaik dan saya harus setia apa yang Tuhan katakan dan selalu meminta pertimbangan Tuhan. Jadi Raja Daud ingin mengatakan apa? In every corner my life as the king of Israel, I should ask God to promote all things according God's plan and will in my life as the personal king in Israel. Jadi Raja Daud tahu semuanya itu memang harus dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan yang mengetes, Tuhan yang menilai, Tuhan yang menguji, dan dia berdialog dan dia bertanya dan dia terjebak oleh hasutan iblis untuk jatuh ke dalam keperkasaan dia. Sehingga iblis menghasut dia, kamu hitung tuh berapa tentara kamu. Akhirnya tanpa dia konsultasi sama Tuhan, dia menghitung lagi seluruh tentaranya di Israel. Dan Yoab, orang kepercayaan, mengatakan, saya menolak, saya nggak mau. Kita dijaga Tuhan, kenapa kita harus hitung lagi? Akhirnya dia hitung lagi, tercatatlah nilainya ratusan ribu tentara yang ada. Dan disitulah Tuhan membangkitkan seorang nabi dari kota Gad dan berkata kepada Raja Daud, engkau melanggar dari apa keyakinanmu kepada Tuhan, sehingga engkau membuat keputusan karena desakan hasutan dari suara iblis. Wah, waktu saya baca itu di 2 Samuel 23, saya kagetnya luar biasa. Jadi memang teman-teman ya, di dalam konteks roasting abad 21 dengan konteks roastingnya Daud dengan Yoab dengan yang lainnya pada abad 4.000, 5.000 tahun yang lalu sama. Ya kan? Ini yang menjadi satu kekilauan, kekacauan, dan salah menempatkan seluruh perjalanan sejarah itu yang begitu ekspresif dan eksponensial. Tetapi kalau kita mempunyai hati buat Tuhan dan kita menelusuri dalam, kita tidak akan gampang terjerembab karena kita ada hikmat dari Roh Kudus yang berkumandang di dalam jiwa kita. Nah, ini pengantar saya yang kedua, yang terakhir sebelum masuk isinya begitu ya. Dan kita bisa menikmati itu menjadi satu kehangatan surgawi gitu ya, sehingga kita menjadi barometer the other voice in the wilderness. Jadi kita menjadi suara yang lain di tengah kekalutan hidup manusia, kekalutan di dalam gejolak politik, hukum, bisnis, medis,
pendidikan, all things begitu bergejolak because of what? Because of the sinful nature. Itulah natur dosa di dalam diri manusia, majunya teknologi, majunya segala hal, manusia bukan mendekat kepada Tuhan, justru makin lari daripada Tuhan. Dan ini menjadi satu kesegaran bagi kita secara pribadi, kalau kita mempunyai hati untuk kemuliaan Tuhan. Betul kan? Dan itu tidak gampang, perlu ada pembentukan Tuhan menjadi arsitektur rohani yang Tuhan curahkan dari setiap apa yang kita baca dari firman Tuhan. Jadi kita ada satu kehangatan yang tidak akan pernah tereduksi dengan pergeseran waktu, dengan situasi zaman yang berbeda, kemajuan teknologi, budaya, dan sebagainya. Dan ini menjadi satu ruang diskusi interaksi sosial sebenarnya di dalam masyarakat secara global, secara lokal, secara regional, ataupun secara keluarga, ataupun komunitas, ataupun di gereja masing-masing. Jadi begini teman-teman, sebelum saya masuk lagi nih, ya, pengantar yang ketiga terakhir lah, terlalu banyak pengantarnya. Karena gini, makin lama kita orang Kristen sebenarnya nggak ada bedanya sama orang dunia, ya, ataupun ada bedanya tapi kita menyingkir, kita makin menjauhi dan kita tidak bisa eksis berada di tengah-tengah dan kita bisa berdialog dan kita bisa membukakan pikiran itu, kesadaran itu, sehingga di dalam pembicaraan itu mereka mengatakan, wah ternyata Kristen bisa juga diskusi ya, wah ternyata Kristen bisa juga ngerti roasting ya, wah ternyata Kristen bisa juga begini. Justru pernyataan dia itu kok kita nggak pernah kepikir ya, justru yang dibuka ini kok kita menjadi orang yang sangat tahu, orang yang tidak mempunyai nalar yang sehat di hadapan Tuhan sebagai pencipta. Jadi orang yang menjadi kawan bicara kita yang berbeda, timbul satu kesadaran, you are the servant of God. Nah, kalau orang sudah mengatakan you are the servant of God di ruang publik, mereka akhirnya sadar, inilah Kristen. Nah, selama ini Kristen itu hanya dianggap di ruang pengabaran Injil di gereja masing-masing, di profesi masing-masing yang sifatnya lebih kecil, tapi tidak sifatnya lebih meluas. Jadi, aku secara pribadi, kenapa sangat pingin ngotot di TikTok, di YouTube, di Facebook Live, kita langsung rekaman gitu ya, atau kita bikin komunitas gini. Kenapa? Karena orang perlu mendengar suara yang lain. Maka saya semakin hari dari tadi bilang sama Sisi. Sisi bilang ya udahlah, kita lagi ada urusan, ada sedikit liburan juga nggak banyak kok. Kita juga bukan keluar dari duit, kita dibayarin semua nih. Dari mobil, bensin, dari hotel, dari tol, semuanya kita dibayarin. Kita kan nggak ada duit, ya kan? Tapi karena kita punya kontribusi, ada memberikan terobosan-terobosan, akhirnya kita diberi kesempatan. Ternyata seperti ini, ya. Tapi bukan itu maksud saya begitu ya. Apapun yang terjadi, pelayanan saya tidak boleh libur. Ya kan? Kan sudah ada komitmen. Hari Kamis dan hari Jumat, 2 minggu sekali. Heart to heart, pokoknya minggu ke berapa. Lalu table talk, minggu ke berapa. Saya lakuin kayak sekarang. Ya kan? Maka saya bilang, kok nggak ada yang, saya nggak tahu sekarang berapa orang yang udah hadir. Ini orang nggak hadir karena COVID makin berkurang, atau karena ingin mengisi sesuatu yang lain, tidak mau belajar. Jadi kecurigaan tumbur tobing waktu COVID pertama kali 2020, gara-gara semuanya habis, seluruh dunia itu udah kayak kuburan, di CNN, di BBC, di ABC, di CGTN, seluruh dunia, TV-TV besar yang menjangkau itu di TV kabel, saya kaget, sepi semua, takut CNN bikin begini, situasi COVID begini, mati di wah segala ngeri lah segala macam. Hanya ada satu lagu yang saya suka dari Rolling Stone yang gagal albumnya, Living in the Ghost Town, hidup di kota hantu. Itu blues rock. Saya juga senang, tetapi saya nggak sempat kenal karena gagal album itu 2018. Tapi lagu itu diputar ulang oleh CNN dengan gambar di kota Milan, New York, Paris, Amsterdam. Wah, Milan sepi kayak kuburan.
back sound lagunya itu, Living in the Ghost Town, I'm a Ghost. Lalu saya mengatakan, ini satu bukti, jangan-jangan Mick Jagger, Rolling Stones, proven. Dia menciptakan lagu itu, dia tidak tahu berapa tahun kemudian terjadi COVID. Karena dia ingin mengatakan, saya setan, saya hantu, tinggal di kota hantu. Ternyata itu album 2018, kejadian 2020. Ya kan semua tiarap, banyak yang meninggal, lari, segala macam. Lalu saya bilang, saya makin yakin orang hanya menunggu vaksin. Tapi orang tidak pernah berteriak-teriak meminta menunggu anugerah Tuhan untuk mengadakan mujizatnya. Terbukti si Tumbur Tobing until now. Ya kan, apa yang terjadi? Orang tidak cari Tuhan. Orang juga udah diketuk sama Tuhan dari khotbah-khotbah, dari semua yang terjadi di YouTube, diingatkan tetap tidak cari Tuhan, yang penting udah beres. Udah vaksin 1, vaksin 2, nanti booster, nanti ada yang vaksin yang keempat. Saya sudah booster berapa bulan lalu. Muncul lagi nanti yang keempat. Is okay. Bukan itu persoalannya. Apakah setelah ada ini orang makin mendekati Tuhan? Nggak ada. Ya kan makin sepi, makin kemana, akhirnya terbiasa. Nanti kalau udah muncul lagi nih kan, varian ini kan muncul lagi. Di Amerika sudah 35%, di Indonesia udah makin banyak lagi nih. Maka mesin yang kita jual ini kan makin dicari, laku lagi, segala orang makin sadar lagi. Tetapi bukan itu. Ciri setiap orang sebenarnya bukan menunggu Tuhan, bukan rindu berdamai dengan Tuhan, atau sadar untuk cari Tuhan supaya dia bisa dibentuk sedemikian rupa. Maka Kiki Saputri roasting lebih populer dari firman Tuhan. Ya kan? Kiki Saputri roastingnya lebih ditunggu-tunggu daripada Heart to Heart Areopagus contohnya misalnya kayak gitu, atau dari hamba Tuhan manapun. Inilah yang menjadi satu open stage. Apa yang saya buka ini menjadi kesegaran. Nah, sekarang saya masuk di dalam realita ini dari pendahuluan saja, ya. Nah, ini kita misalnya current issues be a roasting in daily life. Jadi Kiki Saputri ditolak sangat ingin roasting artis, ya kan? Wah, sekarang duitnya udah ratusan juta, udah miliar, dia hebat. Anyway, kita respect lah sama orang-orang punya positif di dalam kelemahannya, di dalam ekonomi yang kurang, tapi dia ngotot, dia serius, dia booster dirinya, potensinya punya nilai, dan dia bisa menjadi bagian orang-orang yang didengar dalam kesederhanaannya. Akhirnya dia menjadi direction of life di dalam pergaulan. That's reality pada saat abad 21. Jadi abad 21 itu tidak hanya joget-joget tari Korea segala macam gitu ya. Music is okay gitu ya. Tetapi yang utama adalah di abad 21 ini selalu bikin roasting. Berarti apa? Roasting itu tidak harus negatif, ada juga yang negatif gitu ya. Ada yang mengkritis yang sifatnya semakin fenomenal, sensasional, atau menakutkan gitu ya, atau menyedihkan, memilukan, membinasakan orang. Itu sesuatu yang negatifnya. Yang positifnya orang jadi kreasi begitu ya. Tetapi yang memalukan, Kristen ini nggak berkembang begitu. Habis. Maka coba aja kalau kita lihat di pergaulan kita, di keluarga kita, tanya, orang lebih kenal Kiki Saputri atau orang lebih kenal siapa? Gitu loh. Untuk roasting-roasting begini, atau siapa sih namanya, si Paula, siapa suaminya saya lupa, Boy atau siapalah begitu ya. Nggak kenal, orang lebih kenal dia daripada hamba Tuhan kita, atau dari apa yang kita katakan gitu loh. Nah ini menjadi satu hal keterjerambapan kita bersama untuk kita mampu bersuara. Maka berkali-kali secara pribadi saya selalu mengatakan berbicaralah, muncullah di TikTok, muncullah di Facebook lah. Kita bukan mencari terkenal, kita bersuara. Ada 1 menit, setengah menit, ada 3 menit, nggak bisa lama karena udah habis gitu kan. Langsung kalau TikTok tuh 3 menit. Kalau Facebook Live bisa lama, bisa sejam, bisa 30 menit dan seterusnya gitu ya. Nah kita mulai itu ngomong. Dan kedua, saya ingin mengatakan apa? Inilah hebatnya teknologi. Mau
mau Google, mau TikTok, mau apa segala, itu kan direkam ratusan tahun. Sehingga nanti kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, generasi kita, cicit kita, cucu kita, apa semua tuh bisa lihat. Dulu kakek saya ngapain, ngomong apa ya, kakek saya ada statement apa ya, ini apa ya, semua ada. Itu menjadi realita. Kalau kita menanamkan satu benih yang berbeda, maka cucu cicit kita di belakang yang tidak percaya Tuhan, akhirnya suara itu waktu dia masuk ke Google, seluruh peninggalan itu menjadi KKR yang diulang kembali oleh Tuhan ratusan tahun yang lalu kepada cicit cucunya baru dengar, wah ternyata opaku, omaku mengatakan gini, aku baru tahu aku berdosa, aku harus kembali kepada Tuhan. Padahal opaku sudah 100 tahun yang lalu meninggal. Wow. Ya kan? Itu yang tidak pernah orang Kristen lihat. Orang hanya melihat seperti Kiki Saputri, ya. Orang lihat hanya yang itu saja. Tetapi kita sebagai orang Kristen nggak pernah menanamkan satu benih yang bersifat kekal di ruang publik berbicara. Gitu. Kayak Dokter Stefani pasti punya pasien, diinjili, diinikan, di konseling segala macam gitu ya. Lawyer, waduh lawyer lebih lain lagi, lawyer lebih cari duit gitu kan. Kayak Marcel bilang, wah Pak Tubur susah, sebagai lawyer kita harus normal. Kita harus netral. Oh yes, netral. Tapi netral itu bukan menjadi masalah kita tidak mengabarkan kebenaran. Itu menjadi persoalan, termasuk dosen juga gitu. Netral. Karena yang namanya namanya pengetahuan, nama intelektual itu kita harus dari segala macam perspektif. Sehingga kita tidak dipersempit, maka kita netral, tapi kita membagikan sesuatu yang boosting pikiran. Tetapi sebagai umat pilihan orang Kristen, kita harus memberikan hikmat dari segala sesuatu, kenetralan intelektual. Itulah kekayaan di dalam firman karena kita ada Roh Kudus yang memberikan api menuntun jiwa kita. Nah ini kan nggak pernah ada nih. Termasuk dokter juga gitu, termasuk bisnismen, termasuk lawyer, termasuk politician, polisi, ya kan, ahli hukum, itu loh. Terus belum apalagi semuanya, politikus-politikus segala macam harus ada. Jadi kekristenan itu saya semakin hari semakin important gitu ya. Jadi kekristenan itu susah sekali sesuatu yang berbeda di profesi masing-masing ya. Ada yang dokter, ada yang hukum, ada yang bisnismen, ada yang pembicara segala macam. Harus bisa seperti itu. Jadi seperti saya ini, secara terus terang saya selalu mengatakan dimanapun saya ceramah, ceramah sekuler, bukan ceramah Kristen, selalu polanya begini. Jadi saya tidak bicara, oh harus bertobat, yuk percaya pada Yesus. Tidak. Apalagi kalau umumnya sekuler. Perkataannya seperti ini. Tapi mengandung makna sifatnya yang religius. Sifatnya adalah mengandung totalitas kebenaran yang optimal, yang Tuhan sendiri yang menilai. Nah ini menjadi sesuatu yang saya bilang dipenuhi Roh Kudus. Orang kalau dipenuhi Roh Kudus, masuk ke dalam realita itu, mendapatkan satu kesegaran yang tidak ada habis-habisnya. Nah, ini dia. Ya kan? Jadi, kalau kita membaca seluruh hal yang terjadi, ini saya ambil yang utama saja. Kalau kita baca kayak begini, harusnya kita orang Kristen menangisi berita yang kita baca. Bukan salah, bukan benar, bukan sesat, atau tersesat. Tetapi di sini kita bisa bicara hidup itu so sadness. Hidup itu begitu menyedihkan. Hidup itu begitu memilukan. Tapi ada satu momen hidup itu begitu bergejolak, joget-joget, mabuk-mabuk. Di satu pihak memilukan karena banyak mayat bergelimpangan. Di satu pihak banyak pakai rompi oranye. Di satu pihak banyak orang kena pembunuhan. Satu pihak banyak orang dijebak di dalam situasi pengadilan yang sangat membingungkan dan lain sebagainya. Belum lagi pancaroba, belum lagi multi tafsir politik, belum lagi bencana alam, segala sesuatu begitu menakutkan. Coba aja kita lihat transgender, ya kan, gender fluid. Jadi tidak ada lagi laki atau perempuan. Seperti Dokter Stefani mengatakan berapa yang lalu kalau nggak salah, transgender ini ada berapa lagi keturunan, bisa ada 17 sampai 20. Waduh, mengerikan sekali.
Lah itulah yang terjadi. Segala sesuatu, maka kalau kita orang Kristen diam, kita tidak menghakimi mereka, tidak menghujam mereka, tapi kita berbicara di ruang publik, di TikTok, di mana satu saat waktu orang itu bosen, tiba-tiba dia bisa lihat, ada suara yang beda. Kayak saya juga gitu tuh, ada perempuan yang super kaya, saya juga nggak kenal, begitu ya. Dia bilang, Bang, terima kasih ya, saya orangnya kosong, mendengarkan abang 1 menit, saya terasa hadirat Tuhan ada. Itu. Ya kan dia nggak kenal saya juga nggak kenal dia, tiba-tiba masuk. Saya nggak tahu yang mana itu gitu. Ya di situ terima kasih ya Bang atau terima kasih ya Pak segala macam. Jadi kita lihat khotbah minggu gereja masing-masing. Apa sih yang dikhotbahin? Sekarang bisnis mulai bergerak. Saya melihat tadi di kilometer 57 ramenya bukan waduh kok rame sekali. Di ruang rest area kok rame sekali nih. Di kilometer 57 ada anak-anak yang sekolah, mau outing, ada ibu-ibu haja, mau apa, segala macam. Kebanyakan muslim, it's okay, gitu ya. Nah, belum lagi kasus Sambo yang terus makin serial. Sekarang kebuka lagi, merinding saya. Belum lagi Fashion Week, belum lagi IKN Kalimantan Timur, digojok-gojok, belum lagi gagal ginjal, belum lagi bulan Presiden Anies Baswedan yang begitu fenomenal, lucu dan segala macam, memilukan, memalukan segala macam. Belum lagi resesi ekonomi, buat ditafsirkan begini. Berapa hari yang lalu ekonomi Indonesia inflasinya tidak sampai 6%, luar biasa. Turki 85%, jadi harga-harga makin naik, pendapatan makin rendah, maka ekonomi ambruk. Nah, Indonesia di dalam penilaian Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan, masih sangat bagus, maka Presiden Jokowi dianggap hebat, begitu. Apalagi yang untuk G20 ini. Belum lagi ada pendeta bunuh, Tobing pula, lagi kan GBI pula, ya apa pula ininya mazhabnya. Membunuh dan buang mayat. Belum lagi kanjuruhan, rusuh penonton, hampir 200 orang mati. Nggak ada yang mau bertanggung jawab, masih mempertahankan jabatan, masih begini. Wah, gimana? Menjadi roasting yang seperti apa? Belum lagi nanti gerhana bulan di bulan November ini. Belum lagi COVID varian baru. Lalu muncul lagi begini lagi yang nganggap ini semuanya begitu kacau, tidak ada netralitas dan tidak ada perkataan bijaksana. Ini bagaimana? Belum lagi PLT Gubernur DKI yang fenomenal, makin maju, makin maju, makin maju, makin tersisilah orang yang banyak berkata-kata, tetapi tidak menghasilkan dari apa yang dikata-katakan, sehingga apa yang dikatakan hanya menjadi puisi dan akhirnya tidak menghasilkan apa yang dikatakan. Jadi puisi yang terus-menerus hasilnya tidak merubah apa yang banyak berkata-kata. Maka muncullah demo 411, nanti 212, 2 Desember, belum lagi kejaksaan, kepolisian, krisis kacaunya bukan main ya. Belum lagi G20 Formula E yang berubah-ubah gitu, bilang untung 6M, padahal bukan masalah untung 6M. Utangnya itu hampir lebih dari 20M. Jadi apa untungnya 6M? Udah diteliti lagi, ternyata yang beli 6M itu 80% tiket gratis yang dibiayai oleh beberapa orang kaya. Ini kan jadi lucu gitu ya. Jadi bicara soal leadership, bicara soal organisasi satu korporasi, kegiatan satu proyek, begitu sangat memilukan bangsa ini dan sangat susah untuk diperbaiki. Itulah roasting yang sifatnya edukatif, apa yang kita lihat. Lalu bagaimana di other voice yang dikatakan oleh orang Kristen di ruang publik masing-masing seseorang itu? Belum lagi demo lepas hijab di Iran, waduh kacau, ditembak ini segala macam, gempa bumi, Halloween Korea Selatan yang sangat menakutkan, yang hampir agak mirip di apa namanya itu di Senayan itu, bukan di pertandingan sepak bola yang ruang agak kecil lah, daerah Bung Karno di situ kan. Nah ini kita bisa melihat menjadi satu roasting pembelajaran. Kalau kita orang Kristen hanya acuh atau hanya beberapa bidang saja kita fokus, tetapi kita tidak memikirkan, kita tidak doakan, dan kita tidak bersuara di ruang publik, akhirnya orang mengatakan, buat apa kamu jadi Kristen? Suara kamu kok nggak ada. Ungkapan kamu, kita, kan belum tentu benar. Tetapi minimum ada satu perbendaharaan sebagai orang yang beriman, itu menjadi kesehatan rohani karena pikirannya dibersihkan. Nah inilah teman-teman
yang akhirnya saya masuk ke sini. Nah, semua yang saya katakan dari awal tadi, yang begitu panjang lebar, lalu temuan-temuan fakta tadi, ya, saya menemukan ada 3 wilayah, 3 bagian diagram. Yang pertama, menjadi kesedihan yang mendalam, so sadness, karena kebohongan itu merasuk jiwa. Ya, kebohongan itu kalau merasuk jiwa itu sangat sedih dan kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Kita babak belur karena kesedihan mendalam itu menjadi satu kebutaan, sesuatu yang tidak bisa kita rasakan begitu tenang batin kita. Kenapa? Karena kebohongan itu menjelajah arus hidup kita sebagai manusia karena dosa. Akhirnya kita tahu dosa itu pusat kebangkrutan hidup manusia. Orang udah berbohong terus menerus berbuat bohong. Terus menutupi kebohongannya dengan kebohongan. Dan kebohongannya itu menjadi kebenaran karena ada kebohongan. Sehingga kebenaran yang ada kebohongan menjadi filosofi bohong itu kekuatan yang baru sekaligus vitamin menjadi arah bohong hidup dia di dalam dunia bohong. Ini ngeri sekali. Maka kebohongan itu menjelajah arus hidup kita sebagai manusia. Karena apa? Manusia hanya bisa lihat bohong itu nggak karena dosa, karena ada pelita Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kita yang melihat itu karena engkau dosa. Sebagai budak dosa, kita menjadi bangkrut sebagai harkat hidup manusia. Sesungguhnya kita harus kembali kepada esensi, kepada dasar pusat yang sesungguhnya yang tidak bisa dimengerti oleh manusia yang berdosa di dalam keberdosaannya karena dasarnya kebohongan yang menjadi keberdosaan dia. Itulah Roh Kudus, itulah firman yang bisa mengingatkan kita bersama dan akhirnya ada kesejahteraan yang tidak ada habis-habisnya. Sehingga dosa semakin nyata. Kenapa nyata? Karena dosa itu mengejar dan ingin mematikan suara Tuhan yang mengetuk hati Anda dan saya sewaktu kita mendengar khotbah yang benar, sewaktu kita berdoa, sewaktu kita mendengar firman. Itulah dihajar sama dosa, diuber-uber supaya kita matikan suara Tuhan yang mengetuk jiwa manusia. Maka selalu saya mengatakan, dari 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, menuju mau rencana ke kota Bali dari Jakarta, makan di di Bawen misalnya rencananya begitu, lalu nginap semalam di Malang karena sudah sampai malam rencananya begitu, besok siangnya jalan lagi ke Banyuwangi hampir 8 jam, nanti malam tidur di situ, sekaligus lagi baru paginya ke Denpasar dan seterusnya. Itu rencana semula. Tapi pelayanan tidak ditunda. Itulah satu kunci hidup kita. Mau ada urusan bisnis, mau ada urusan liburan, tidak pernah tunggur tobing membuat cuti pelayanan. Kita sudah atur, oh nanti hari ini, oh ternyata Kamis kita ada pelayanan. Jam berapa kita ada meeting, jam berapa kita jalan, jam berapa pesawatnya misalnya. Jam berapa naik mobil, jam berapa meeting di sini, jam berapa makan di sini, jam berapa heart to heart Areopagus hari Kamis jam 8:30 sampai 9:30 atau puslan doa hari Senin 8:30 sampai 9:30. Kita tetap kayak waktu itu ada puslan doa, saya lagi jemput Sisi sama anak dari lapangan terbang. Kita tidak ikut tapi kita monitor di situ sambil bawa mobil. Itu jadi kita nggak mungkin. Kita tetap menyatu hati kita dengan seluruh keadaan dan semuanya kita berikan kepada Tuhan. Tapi ada satu suara, hei tunggu. Ngapain kamu dengan keluarga, sibuk pelayanan, sibuk pekerjaan, sibuk bisnis, kamu nggak kaya-kaya juga. Mestinya kamu stop dulu. Ini dulu, ini dulu. Saya mah, no iblis. Lu nggak bisa atur gua. Yang atur gua adalah suara Tuhan. Yang atur gua adalah Roh Kudus. Yang atur gua adalah kemana saya menurut standar maunya Roh Tuhan. Inilah teman-teman yang ingin saya mengatakan roasting and deep sadness.
Deep sadness ini saya mengatakan lebih kepada yang katanya pelayan Tuhan, tetapi dia yang merusak diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, tidak hanya pendeta, tidak hanya penginjil, tidak hanya majelis, tidak hanya penatua, tidak hanya dosen segala macam, teologi segala macam. Pokoknya kita sebagai jemaat harusnya sadar. Jangan kita membuat aturan alasan yang sebenarnya tidak diperkenan oleh Tuhan. Nggak ada hubungannya kita bekerja keras, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hubungannya dengan ada duit atau tidak ada duit. Semua pelayanan, semua kerja keras tidak ada hubungannya profit and loss. Semua yang kita kerjakan, semua yang kita katakan, semua yang kita bagikan, hubungannya adalah berapa sering kebenaran itu bersuara kepada ribuan orang di dalam komunitas kita masing-masing. Itu yang dituntut sama Tuhan. Jadi susah ya sebagai orang Kristen. Saya terus belum ada pertanyaan. Nah ini. Berarti teman-teman berbicara roasting and deep sadness. Kita harus lihat, kita harus recharge batin Anda dan saya. Supaya hasilkan otak tajam dan lapar kualitas bukti pribadi utuh. Jadi kesegaran, ya, kenikmatan hidup surgawi. Itulah orang yang dipenuhi roh. Itulah orang yang selalu dalam urapan roh. Menjadi satu ketenangan batin. Maka kita perlu recharge, membaca firman, dan juga berdoa. Seperti tadi, saya sama Sisi berdoa dulu. Kenapa ya Tuhan? Kita sudah rancang sedemikian rupa yang kita mau kerjakan, kita mau berikan. Kita tidak ada duit disupport, tapi kita punya tenaga, kita punya keberanian, kita punya persiapan, presentasi, kita punya kerja keras. Tubuh kita nggak ada masalah, mau jalan jauh naik mobil, ya kan, berjam-jam, sehat terus, seger gitu kan. Dan kita fokus minum sehat segala macam lah, ya. Tapi kenapa saat ini kok ada pause seperti ini? Maka saya mengatakan di dalam doa kita masing-masing, Tuhan, kami tetap bersyukur, kami melihat seluruh di belakang ini ada pembelajaran misteri yang dari Tuhan. Apakah itu Tuhan? Kami tidak tahu dan kami tidak komplain kepada Tuhan. Jangan-jangan omsetnya nggak masuk. Apalagi udah mau akhir tahun. Sekarang ini kan tanggal berapa sekarang? Sudah tanggal 10. Berarti November tinggal 20 hari lagi. Desember 31 hari lagi. Berarti 51 hari lagi 2022 selesai. Masuk 2023. Nah, saya yang tidak dapat gaji bulanan, istri juga tidak dapat gaji bulanan, kerja keras masing-masing. Harus berpikir, hutang kita berapa? Uang kuliah anak kami berapa? Pembelajaran kita apa? Seluruhnya harus kita hitung. Berapa yang harus kita cari duit? Lalu kita hitung-hitung lagi berapa yang sisa harus kita cari. Nah, jadi kalau saya bilang sama teman-teman kemarin, saya misalnya butuh 1 juta selama 2022. Ternyata saya baru mencapai sampai hari ini, tanggal berapa ini? 10 November. Dari 1 juta yang kita butuhkan, baru 1.000 perak. Coba, kita udah kerja keras sekali. Banyak variasi, banyak kreasi. Tapi Tuhan tetap belum izinkan. Kita tidak frustasi, kita tidak marah sama Tuhan. Tapi kita minta Tuhan tolong kekuatan. Jagai kami, jangan jatuh oleh gocohan atau hasutan daripada si iblis. Itu ternyata bukannya habis, makin keras hasutan iblis. Maka tadi pagi, saya baca Alkitab, saya teringat iblis menghasut Raja Daud untuk meragukan imannya sendiri. Nah, saya pikir, wah, ini kita harus waspada. Maka saya mengatakan recharge batin, hasilkan otak tajam. Jadi kalau batin sehat, otak itu tajam. Kenapa tajam? Karena jernih. Dia melihat itu begitu transparan, dia melihat itu ada persoalan, dia cari jalan keluar. Dia lihat dari jalan keluar, dia membuatkan kreativitas, budgetnya berapa, ini pakai bahasa bisnis ya, lalu kapan harus dicari, berapa waktunya, berapa harus ditawar, berapa dia cari alternatif, dan seterusnya. Tajam otaknya. Kenapa? Itulah yang selalu saya katakan kemarin,
waktu pembelajaran tentang Roh Kudus, roh hikmat. Jadi hikmat perkataan Tuhan itu mengalir ke dalam hati yang terdalam, menjernihkan pikiran, sehingga pikiran itu bisa mengklasifikasi, klasifikasi, klarifikasi, dan kategorisasi. Itulah disebut paradoxical mindset in God's timetable. Itulah pernyataan saya, bagaimana kita bisa ada paradoksikal. Kita bisa melihat itu, kita bisa mengkategorisasi, kita bisa membuat klasifikasi dan kategorisasi. Tiga hal itulah menjadi satu keutuhan lapar kualitas, bukti pribadi utuh. Wah, semakin hari kita semakin menikmati kehangatan surgawi. Maka itulah recharge batin menjadi yang di bawahnya ini, tulisan saya katakan indikator hidup sehat, kejar karir. Walaupun kita kejar karir, belum tentu dapat duit yang kita sudah targetkan di hadapan Tuhan. Saya sama istri saya bilang, Tuhan, saya ingin mengejar ini, targetnya sekian Tuhan, sekian untuk keluarga, untuk ini. Sama sekali kita tidak berpikir untuk ganti mobil baru. Saya sama mengatakan, gue tidak mau beli mobil baru, gue beli mobil bekas. Mobil saya sudah 20 tahun yang kita pakai sekarang ini yang lagi rusak. 20 tahun. Kita tidak pernah ragu, tidak pernah gengsi. Dan kita tidak pernah malu, dan kita tidak pernah takut pakai mobil tua, sekalipun kita jaga sedemikian rupa, walaupun tidak perfect, karena banyak keterbatasannya, banyak kekurangan semakin tua mobil. Tapi jangan semakin tua umur kita, otak kita makin ambruk, iman kita makin merosot. Justru makin berumur, hidup kita makin ada kesegaran, kesehatan rohani yang terus bernyala-nyala. Itulah indikator hidup sehat, kejar karir, bukan profit and loss. Bukan berapa duit yang kita dapat, tapi berapa banyak jiwa yang kita tabur. Belum tentu dia setuju sama kita, belum tentu dia ngerti sama kita, belum tentu dia mendengarkan kita. Mungkin dia hina kita, dia acuh kita. Tapi secara pribadi saya yakin, waktu dia mau mati, dia kesulitan, dia panik di dalam hidupnya, suatu saat kita nggak tahu, dia pasti ingat Tuhan membuka suara yang pernah dia dengar, misalnya dari Tubur Tobing. Pasti dia baru sadar. Wah, bener sih Bang Tubur ngomong dulu. Ternyata gua hina dia, gua acuhin dia, gua anggap enteng dia. Ternyata gua udah kritis, mau habis hidup gua. Tuhan buka suara itu, dengung lagi ke telinga saya. Nah, itu selalu saya mengatakan, apakah engkau membuka hati kepada Tuhan untuk minta ampun, sehingga roh Tuhan itu membangkitkan kamu, meneduhkan. Kalau tidak, itu udah pribadi masing-masing. Maka di sini, dari indikator hidup sehat dan kejar dan prestasi, kinerja dan prestasi adalah sesuatu yang paling sulit, yang hanya bisa dipahami, dihidupi, dilakukan, dan diimankan kalau recharge batin, indikator hidup sehat kerja karir ini sudah beres. Kalau enggak, kita nggak bisa hidupi kinerja, kita tidak bisa kembangkan kinerja, kita tidak bisa perluas kinerja kita juga tidak mau kejar prestasi, kita tidak mau ekspansi prestasi kita yang baru, akhirnya semua ini habis ditelan zaman, gitu ya. Saya cepat saja. Nah, sekarang, jadi kalau begitu, dari hal-hal ini semua, ya, kita membuat satu pemikiran, kesimpulan seperti ini kan kuncinya, core values yang sudah saya bahas sedemikian rupa secara sederhana. Sekarang ini kesimpulannya, menjadi konfigurasi iman di dalam roasting and sadness, deep sadness, gitu ya. Kita bangkit, gitu. Betulkah saya memuaskan hati Tuhan? Anda dan saya harus bertanya, betulkah saya utusan Tuhan di kantor, misalnya, atau di bisnis, dosen, atau segala macam? Betulkah saya utusan Tuhan di dalam keluarga saya, di dalam pelayanan saya? Lalu, betulkah saya utusan Tuhan menuju hari tua? Ya, kita bisa melihat nih.
Lalu yang ketiga, betulkah Tuhan percaya dengan saya? Wah, ini teman-teman semua nih saya dapat renungan waktu di atas pesawat terbang. Pesawat terbang, udah lama. Ya, waktu kalau saya keluar kota kemana, mau naik Garuda, kemana naik Garuda dulu ya kebanyakan ya, waktu kerja. Betulkah saya memuaskan hati Tuhan? Ya, betulkah saya utusan Tuhan? Betulkah Tuhan percaya dengan saya? Tiga pertanyaan ini nggak bisa dijawab dengan mudah. Kenapa? Karena nggak pernah pikir. Kenapa? Karena nggak pernah merenungkan. Kenapa? Acuh aja. Kenapa? Itu kan urusan pengkhotbah di atas mimbar. Itu kan hanya waktu kita lagi berdoa. Oh, itu kan mungkin kita baru sadar. Jadi nggak keluar kata ini. Betulkah saya memuaskan hati Tuhan? Dari mana saya tahu Tuhan puas dengan saya? Lalu kenapa saya harus memuaskan Tuhan? Saya ini kan manusia berdosa. Saya ini kan lemah. Saya ini kan banyak masalah. Saya ini kan terbatas. Kan saya begini, saya pernah rugi, saya pernah kecewa. Orang tua saya menipu saya. Orang tua saya menghasut saya. Teman saya menghasut saya gagal seluruhnya. Dikategorisasi, diklasifikasi, dan akhirnya orang itu mengatakan, gimana gue bisa memuaskan hati Tuhan, bro? Udah susah hidup gue, bro. Jadi gue gimana? Ya udah, daripada gue nangis, daripada gue frustasi, gue acuh aja, bro. Nah, itu orang dunia, ya kan? Orang yang akhirnya mengilahkan dirinya sendiri dan akhirnya membunuh dirinya sendiri. Seperti kalimat Sisi mengatakan, kanker itu adalah bunuh diri dari dalam. Betul sekali. Itulah manusia. Maka kenapa manusia itu rohaninya kena penyakit kanker? Akhirnya rohaninya ambruk, rosot karena bunuh diri dari dalam. Kedua, betulkah saya utusan Tuhan? Kalau saya utusan Tuhan, di kantor saya ngapain? Datang kantor terlambat, gosip, bercanda-bercanda nggak bener, nggak ada prestasi. Lalu bikin isu, bikin apa, jilat, bos, segala macam. Katanya utusan Tuhan. Kalau lu utusan Tuhan di kantor, di bisnis, dan segala macam profesi, lu mengabarkan Injil. Kabarkan Injil bukan teriak-teriak, saya bilang masih Marcel. Kabarkan Injil itu bukan hanya di atas mimbar, bukan hanya di atas panggung, di desa di mana yang besar-besar. Bukan. Pekabaran Injil itu setiap detik waktu Anda di kantor, waktu Anda ketemu bos, waktu Anda ketemu bawahan, waktu Anda ketemu segala sesuatu yang paling orang di bawah. Dia melihat wajah kita saja, dia nggak berani. Kenapa? Ada cahaya surgawi. Dia menatap wajah mata kita seperti ada aliran listrik yang keluar. Sehingga dia merasakan, wah, goncang jiwanya. Ini orang nggak pernah sadar. Itu artinya apa? Utusan Tuhan. Kalau saya utusan Tuhan, berarti di kantor, di keluarga dengan istri, suami, anak, ya biasalah berantem. Tapi rasa mengampuni, berdoa, segala macam itu ada. Dan lain segala itu banyak hal lah, kita nggak dapat bahas ini. Bagaimana betulkah saya utusan Tuhan di hari tua? Umur kita masing-masing berapa? Kalau lihat di Alkitab, Mazmur 90 dari Musa mengatakan umur manusia 70. Syukur-syukur 80, lewat lagi 80 bukan berarti kita umur panjang. Berarti tanggung jawab kita masih dipakai Tuhan, masih diminta Tuhan, masih diperas sama Tuhan karena ada kemampuan untuk menyatakan saksi hidup yang bernilai sangat-sangat tinggi. Itu orang yang tidak pernah lihat. Maka Sisi waktu di acara Cancer Care, dia memberikan satu temuan di dalam dunia bagaimana kesehatan orang itu seperti air yang mengalir dalam jiwanya. Dia ada persekutuan pribadi di dalam konteks agama Buddhis misalnya, atau konteks agama seseorang yang sifatnya umum. Tetapi satu kota itu ada ketenangan batin. Maka kenapa jiwa yang benar, batin yang sehat, sekeras-kerasnya apapun penyakit, tetap ada sejahtera. Maka saya bilang sama Sisi,
Gua makin sadar. Pendeta gua umur 82, tapi dia sudah pasang ring 8. Bayangin. Sampai yang biasa, sampai yang paling sensitif. Jarang sekali ada seorang manusia 8 pasang ring. Tapi dia punya jiwa yang teguh, ada semangat yang luar biasa. Berarti benarlah penelitian itu. Air di dalam tubuh kita bisa menjadi air hidup di dalam pikiran saya karena ada roh, yaitu firman. Jadi betulkah saya utusan Tuhan di dalam konteks hari tua? Jadi sekarang saya berpikir, harusnya Anda dan saya sudah berpikir. Kalau saya sudah bikin namanya life management, yaitu fase 25 tahun pertama, dari lahir umur 0 sampai 25. Lalu fase kedua 26 sampai 50. Fase ketiga 51 sampai 75. Fase keempat umur 76 sampai 100 dan seterusnya. Harusnya itu menjadi satu diagram hari tua yang kita bisa eksplorasi, kita baca, dan kita tumbuh kembangkan di dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah hari tua manajemen made in Tumbur Tobing. Ya sudah saya bahas itu banyak di perusahaan sekuler, saya berkhotbah segala macam, tetap saya melihat orang acuh. Tetap orang tidak peduli apa yang saya katakan 4 fase yang fantastik itu untuk kita pikirkan bersama-sama di dalam urapan Roh Kudus. Betulkah yang ketiga, Tuhan itu percaya dengan kita masing-masing? Jangan-jangan kita udah begitu luar biasa habisin uang, habiskan waktu, habiskan sukacita, habiskan liburan, habiskan pekerjaan, habiskan segala macam. Maka selalu saya mengatakan manusia punya story. Waktu manusia punya story, manusia diikat 2 wilayah. Diikat oleh waktu dan diikat oleh lokasi. Jadi ini menjadi kesukacitaan kita di hadapan Tuhan karena apakah Tuhan percaya dengan saya? Kalau Tuhan tidak percaya, berarti kita ditertawakan oleh Lucifer. Kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan, berarti kita diketawakan oleh orang ateis. Kalau kita tidak dipercaya oleh Tuhan, berarti kita sedang membunuh diri sendiri dari dalam. Nah, kakak istri saya itu, dia bekerja di rumah sakit, di hospice, rumah di Amerika. Pasien-pasien yang sudah gagal, tinggal hitung hari. Ada yang tinggal 3 hari, ada yang tinggal 1 hari, ada yang 3 bulan, 6 bulan. Jadi Amerika itu luar biasa. Jadi orang-orang sudah sangat kritis, dokter sudah angkat tangan, nggak dikasih obat, nggak dikasih apa, pokoknya makan, apa pokoknya tinggal tunggulah, mati dia nanti. Udah ada itu rumahnya, tempatnya, ruangannya, semuanya excellent. Jadi satu saat, cici dari istri saya ini mengabarkan Injil kepada mereka, kepada ibu ini. Apakah Anda mau percaya kepada Yesus? Dia bilang, saya ateis. Saya tidak peduli ada Tuhan atau tidak Tuhan, pokoknya saya ateis. Waktu kakak istri saya ngomong begitu, saya ngomentar, gila ya manusia ya. Udah kritis, udah mau mati, dia berani mengatakan gak ada Tuhan, saya ateis. Hebat ya, luar biasa ya. Menjadi satu budak dari keterbatasan seorang manusia, dan dia menjadi budak dari Lucifer, dan dia menjadi satu budak mengkonfirmasi saya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Dia percaya, tidak percaya, karena saya pun juga tidak percaya dia. Bayangkan, dia berani mengatakan saya tidak percaya Tuhan. Berarti dia melebihi Tuhan sebagai pencipta. Berarti dia juga pencipta di dalam pemikiran dia sebagai pencipta. Tetapi ini menjadi kejatuhan dia yang menghabisi di dalam keterbatasan dia sebagai pencipta yang dicipta oleh dirinya sendiri. Maka bagaimana dia bisa tahu Tuhan itu percaya dengan dia? Dia tidak peduli. Nah, kita sebagai orang Kristen harusnya bisa seperti itu, ya. Berarti ini satu kesimpulan. Hati kosong, pikiran kosong, hidupnya rutin terus. Ya kan? Seperti tadi saya sama istri saya, tiba-tiba mesin panas, berhenti dulu di tol.
pelan-pelan jalan terus. Kita langsung dialog, ada apa Tuhan? Kenapa Tuhan? Selalu bicara. Nah, cari bengkel, cari ini ada. Orang yang baik nuntun. Tapi kalau orang manusia yang biasa, hati kosong, pikiran kosong, hidupnya rutin, ini biasa aja. Atau ada orang firman dibaca, tapi nggak ada makna, jadi bosen. Berdoa, tapi tidak ada makna, hidup jadi hambar. Jadi pikiran-pikiran saya sederhana ini saya coba tuliskan, bukan lagi menjadi roasting yang sifatnya memalukan, tapi roasting yang sifatnya edukatif, menggelisahkan orang, mensadarkan orang, dan akhirnya deep sadness timbul karena dia melihat dirinya sangat tidak berharga di hadapan Tuhan. Dan dirinya deep sadness, kelelahan, keletihan, kefrustasian mendalam itu karena ada sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, yang agung, akhirnya dia harus menangisi dirinya, menangisi dosanya, dan akhirnya dia berteriak-teriak sama Tuhan untuk dia diampuni dosanya, dan dia berjanji kepada Tuhan. Inilah 3 hal, hati kosong, pikiran kosong, maka hidup saya rutin saja, seperti biasa. Seperti nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Seperti orang ateis, tapi ke gereja. Gitu ya. Tapi baca firman Tuhan, tapi nggak ada makna. Jadi bosan. Dia juga berdoa, tapi nggak ada makna. Hidup terasa hambar. Jadi ini yang menjadi roasting sebenarnya di dalam kepalsuan hidup sebagai anak Tuhan. Maka jawabannya adalah joyful delight. Kita menjadi instrumen Tuhan di ruang publik profesi kita masing-masing. Pursue but not tired. Kita harus berkejar sesuatu yang benar, tapi kita nggak capek. Seperti saya ini aja, nyetir berapa jam, tidur cuma berapa jam kemarin. Kemarin masih sibuk tentang mini MBA, kemarinnya lagi tentang ngajar tentang Roh Kudus, masih juga soal doa, belum lagi yang lainnya segala macam. Menyetir mobil, problem mobil di jalan tol, tetap kita kejar segala satu, kita nggak lelah. Kenapa? Other voice in city wilderness. Kita perlu menyatakan suara kebenaran di kekelaman dunia yang makin gelap, makin mencekam, makin menakutkan, dan itu perlu ada terang yang menelan kegelapan itu. One square inch in every corner trajectory of darkest life. Jadi setiap inci, detik, menit, jam, hari, segala hal itu di dalam sudut pertarungan kita itu di dalam dunia yang gelap, bukan dunia yang terang. Jadi lelah bukan main, tapi ada joy, joyful delight. Dan joy itu membuat kita seger terus. Fisik capek, lelah, tapi otak tajam. Dan ada batin teduh sekali. Karena aliran air hidup itu tidak mematikan kita. Oke, demikian